Kami tidak memungkiri bahwa di situ ada khilaf, ada yang memperbolehkan ketika qabla nafirroh, tapi yang mutlak haram kan ba'da nafirroh itu haram, meskipun dengan alasan darurat medis atau karena gangguan psikologis. Langsung. Tapi kalau qabla nafirroh itu memang khilaf, bahkan ada tafsilan yang tadi belum disampaikan oleh mujib pertama. Ada tafsilan bahwa ketika itu alhamlu minaz zina yang berasal dari tindakan pemerkosaan, maka boleh itu aborsi. Tapi kalau itu berdasarkan pergaulan bebas, dalam kitab Fatawi Darul Ifta tidak boleh. Akan tetapi dari semua perkhilafan itu ada celah boleh. Kami menjawab tetap sesuai dengan mujib pertama, haram dan undang-undang ini tidak dibenarkan karena membuka celah besar untuk aborsi. Karena dalam deskripsi masalah dijelaskan di sana, bisa dilihat bahwa ternyata celah besarnya di sini dibuat pembenaran untuk kasus pemerkosaan, padahal dia alasan aborsi karena pergaulan bebas. Yang kedua karena suap, dan yang ketiga karena ternyata aborsi ini jarang sekali dilakukan oleh Pak Sutri, karena menurut data kami BKKBN tahun 2023 sekitar 2,4 juta jiwa ini ternyata banyak yang melakukan aborsi, di mana 700 ribunya itu berasal dari remaja. Sehingga karena celah yang besar ini kami menggunakan ibarat yang sama tadi, di mana langsung baca. Ibaratnya masih sama. Langsung baca ibaratnya. Masih sama. Mafsadah yang muhaqqaqah atau madlunah tadi kamu tawakke. Ya wis. Sudah ya? Ini ibarat. Iya, ibarat monggo. Artinya gini, kalau misalkan aborsi itu diperbolehkan, kalau itu diangkat menjadi hukum, saya kira tetap tidak diperbolehkan. Memandang seperti surah yang ada di kitabnya Said Ridwan Al-Budi itu, ketika kita mengikuti imam yang fasik itu, kalau kita personal boleh, maka tapi namun kalau itu pemerintah yang memberikan undang-undang, misalkan memberikan undang-undang untuk mengikuti imam masih fasik, sama, maka masih sama. tidak. Sudah, sampun nggih. Untuk biar barokah kita baca tapi. Ya, baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bos. Kitab Syekh Muhammad Syairatun Al-Budi. Wa misalu dalika analil fardi minan nasi ayyak tadiya fi sholatihi bi fasikin insa adalika ghaira anal hakim la yajuju lahu ayyak tamida ala hadal hukmi fayan subu lin nasi imaman fasikon. Nggih, sampun nggih untuk aborsi jawaban yang haram karena masih seperti tadi. Jawabannya adalah haram karena sama seperti tadi, tidak maslahat dan membuka celah aborsi berdasarkan data yang terdapat 7.000 selain Pak Sutri ada aborsi, dan diperbolehkan jika ada catatan yang sangat ketat, jadi langsung saja diharamkan. Saya mau mengkritisi catatan tadi. Berdasarkan yang tertera dalam undang-undang kan, ketika ada seorang perempuan yang mengalami pemerkosaan, kemudian jika tidak digugurkan, jika tidak diaborsi, dia akan mengalami gangguan psikis. Sejauh penelusuran kami dalam beberapa kitab, kami temukan psikis itu di Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu seorang perempuan boleh mengaborsi kalau memang ada darurat, dan termasuk daripada darurat di Fatwa Misriyah ini adalah ketika maridotan bil qalbi audu fal quwa al aqliyah, psikis. Namun kalau kita timbang, kira-kira psikis itu bisa memenangkan terhadap nyawa si anak noboboten. Artinya ini perlu dipertimbangkan lagi, Pak. Namun ya, ini masih sepakat berarti haram hanya saja skalanya masalah darurat medis sama dua-duanya. Nanti biar ditanggapi dulu masalah darurat medis yang memperbolehkan aborsi, dan juga tadi Darul Ifta itu memasukkan untuk fulkuwa al-akliyah atau psikis, itu yang mau menanggapi batasan psikis bagaimana? Menanggapi. Jadi begini, eskalan menanggapi dari apa? Muhadharah Putra tadi yang jawab. Ya. Saya tanggapi semuanya. Yang pertama masalah darurat medis, atau yang kedua masalah psikis tadi. Kalau ba'da nafirroh, ulama itu kan madzhabul arba'ah ijma kalau itu haram. Bahkan meskipun di situ ada darurat, langsung saja yang psikis sama darurat medis ini yang jelas itu bukan meskipun nafirroh itu lagi. ada motif darurat medis atau psikis, itu ditakbiri dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Di sana tahrimul ijhad ba'da nafirroh annahu yasmaul malauka nafi baqai khotorun ala hayatil ila angkol alaukana aljaninu hayyan wa yuhsa ala hayatil min baqaihi fa innahu la yajuzu taqti'uhu li anna mautal bihi mauhumun
fala yajuzu qatlu adamiyyin li amrin mauhumin. Dari keterangan ini darurat apa itu medis tadi atau psikis kami samakan semua dalam takbir ini karena maslahat yang di situ nanti mengarah kepada atau orang yang hamil itu masih apa? Ya. Masih ditangkap. Ya, sedangkan pembunuhan bayi Nggih, aborsi nggih. yang ba'da nafirah itu muhaqqaqah. Sampun. Ini Adapun- dari sampun, Mbak. Yang qabla Ini nafirah dari muhadharah bahwa darurat medis tidak dianggap maupun fisik maupun psikis. Nggih, nggih. Karena berdasarkan mausu'ah fikih bahwa tahakkuk mautul itu masih mauhumah. Nggih. Kalau qabla Untuk nafirah belum kami beda, tanggapi. masih mau. Nggih. Beda. Untuk Sudah kiri mau apa? Ya, beda. Ngapain? Mau Beda apa? itirot. Itirot, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat tadi semua musyawirin itu memasukkan soal ke takbir ya, bukan memasukkan takbir ke soal. Jadi beda. Kemudian yang kedua, tadi dari mujib terakhir mengenai ijma, sebetulnya itu ijma'nya masih tidak qot'i. Kami di sini ada fatwa Hindi, buktinya ada seorang ulama yang berani mendobrak ijma' itu. Kami baca langsung takbirnya. Wa amma wa in asqatat ba'da mastabana khulquhu wajabat al-ghurrah kadza fi fatawi qadihon. Kemudian idastabana khulquhu kasya'ri wadh-dhufri wa nahwihima la yajuzu. Kemudian wa in kana ghairu mustabinil khulqi yajuzu. Tapi di akhir kalamnya beliau menyampaikan di fatwa qadihon ini, wa amma fi zamanina, di zaman beliau ya, wa amma fi zamanina yajuzu ala kulli halin wa alaihil fatwa kadza fi jawahiril akhlati. Pendapat beliau ini kemudian dikomentari oleh Syekh Yunus Abdul Rabb Fadil At-Tolul. Beliau menyampaikan fahadha nasun yufidu jawazal ijhad fi zamanisu wa dzalika lil khawfi 'alal janin min ayyakuna fi mustaqbali hayatihi ba'da kibari sinnihi walad su'in fa idza jaza hada fajawazuhu li inqadil ummi minal wafat aula bil jawazi. Kemudian yang paling penting untuk dipertimbangkan juga oleh mujib yang tadi, kita tidak kemudian langsung berbicara masalah mafsadah. Andai kata kan begitu, wanita ini betul-betul diperkosa, kemudian dia tidak menemukan undang-undang dari pemerintah yang menentukan nasibnya, maka ini juga perlu dipertimbangkan. Alasan tadi kekhawatiran oleh siapa itu komentatornya mengenai ini peluang ada suap, itu kan hal lain, itu kan potensi lain. Soalnya banyak juga di para siswi-siswi yang ada di Indonesia ini memang betul mereka hamil di luar nikah, tapi bukan ridho, betul-betul mereka itu diperkosa. Apakah kemudian kita menutup celahnya kekhawatiran itu, kemudian kita langsung tutup begitu? Itu lewat apa maksudnya? Data lewat gini, maksudnya gini. Data lewat data. Jadi kami komentari ibarat yang ada di Tahdidun Nasl Syekh Said Ramadan Buti yang dibawa barusan itu persis dengan fatwanya Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika membahas ijhad min hamli sifah. Hamil yang berawal dari sifah. Itu ada 3 alasan yang sebenarnya tidak masuk ke pembahasan perkosaan. Kenapa? Karena alasan pertama itu la taziru waziratu wizra ukhra, bahwa kandungannya ini yang tidak ikut salah, yang salah itu ibunya yang berzina. Yang nomor 2 adalah hadis ghamidiyah, yang mana itu memang ibunya juga zaniyah, berzina. Kemudian yang nomor 3 adalah ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, dia itu sudah bermaksiat, sedangkan ijhad ini adalah rukhsah, maka tidak bisa dilakukan gitu loh. Maka kalau dimasukkan ke pembahasan ini tidak masuk, karena konsepnya sudah adalah zaniyah. Ya, sudah paham. Kemudian baca ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu ya. Ini kan pemahaman saja dari nomor 3 ad-dalil itu loh. Jadi tidak masuk ke pembahasan ini. Kemudian gini, masalah psikis. Sudah ya. Ada khilaf mengenai pertimbangan masalah psikis. Tadi mau sudah dibaca. Itu untuk menanggapi psikis sudah dipakai dengan ada khilaf. Ya, memang itu kan dibaca Fathul Muin dan tadi sudah Mu'adzab Putra. Jadi berarti untuk zaman nusuk, sudah. Untuk zaman nusuk dari Sidogiri itu bagaimana? Karena ada pertimbangan zaman nusuk. Apa tidak kita anggap saja? Oke, begini. Kami. Jadi dari Fathul Wahid gimana? Jadi dari tadi teman yang zaman nusuk, jenengan zaman nusuk apa enggak? Sama, cuman bahasa kami. Oh, yang sama sudah. Kalau sama sudah. Alasannya Monggo besok.
Yang beda, bukan yang sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya tadi ibarat yang disampaikan. Ini menanggapi atau nambahi sekalan? Mboten. Tadi kan kalau di zaman nusuk katanya kan Ya, seakan-akan boleh, ada celah dari Stokir ya, monggo. Nggih. Niku sebenarnya itu pernah ada di di Fatwa Qurdi itu disampaikan bahwa ada salah satu ulama Syafi'iyah ini coba mengklarifikasi kepada ulama Hanafiyah. Apakah memang benar di dalam Hanafiyah itu diperbolehkan ijhaz, bahkan di situ ba'dana firruh. Kan itu kan juga banyak disampaikan di dalam Fathul Mu'in, di I'anah, kemudian di Tuhfa itu kan banyak yang mengutip bahwa mazhab Hanafiyah itu sangat mutlak sekali. Nah, kemudian ternyata di dalam Fatwa Qurdi itu dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'du surah wa balahu al-Hanafiyah faqalu bil jawaz mutlaqon. Intaha wa qad su'ila ba'dul Hanafiyah andalik fa anqarahu wa da'a al-jawaz bisyarti sabiq. Jadi ternyata ketika ada ulama Syafi'iyah ini mengklarifikasi kepada Sarti sabik apa? Sarti sabik. Sarti sabik itu ternyata syaratnya sama dengan Syafi'iyah. Oh ya. Sudah. Coba sarti sabik, baca sarti sabik. Nggih. Enggak, nanti dulu. Hamlu zina tor. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita bacakan dari awal nggih. Baca sarti sabiknya saja baca dari awal. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafu Fatwa Qurdi Syekh Sulaiman Qurdi nggih. Wahtalafu fi jawazi tasabbub ila ilqa'in nutfah ba'da istiqrariha fir rahmi. Faqala Abu Ishaq al-Marwazi yajuzu ilqa'un nutfah wal alaqah. Wa naqala dzalika an Abi Hanifah wa fi lihya fi mazil azli ma yadullu ala tahrimihi wa huwa al-awijah. Li annahu ba'dal istiqrar ayilatun ila takhalluq. Kemudian ila angkol syarat yang disebutkan itu mana syaratnya nih? Hilang. Oke, sebenarnya itu syaratnya itu sama dengan Syafi'iyah. Menurut saya ini berarti hanya satu ibarat itu tok yang memperbolehkan di zaman nusuk. Saya berikan ke perumus bahwa hukum aborsi di majelis ini masih kuat, yang tidak dibenarkan karena tidak maslahat sama seperti tadi, dan juga membuka celah aborsi karena kebanyakan aborsi adalah selain pasutri dan lain-lain. Kalau serahkan ke perumus, monggo. Terima kasih waktunya. Sebenarnya dari pembahasan tadi itu para mubahisin itu kurang memahami tentang peraturan yang ada. Peraturan yang ada yang tahun 2003 itu sebenarnya mengganti dari Undang-Undang Kesehatan yang tahun 2016. Ya, yang tahun 2023 itu mengganti tahun 2016. Yang tahun 2016 itu memang ada qaid dalam korban pemerkosaan itu yang berpengaruh secara psikologis, dan qaid berpengaruh secara psikologis itu di Undang-Undang 2023 dihilangkan. Berarti di tahun 2023 itu memperbolehkan aborsi semua korban pemerkosaan tanpa mempertimbangkan darurat medis ataupun bahaya psikologis. Itu yang menjadi titiknya. Sehingga dalam kasus ini lebih membuka keran perzinahan daripada alasan medis. Karena alasannya hanya itu. Nanti di dalam yang peraturan menteri kan setelah undang-undang itu ada peraturan pemerintah itu menjelaskan syaratnya mudah, hanya memberikan hasil visum dari kedokteran bahwa itu adalah hasil pemerkosaan dan juga usia kehamilan. Memang usia kehamilannya ada batasan, tidak semuanya. Kalau di atas enggak 40 hari, kalau di undang-undang itu kelihatannya 4 minggu kalau nggak salah. Bukti Pak, jangan bicara aja. Ya silakan. Ya itu ya, bukti undang-undang. Soalnya artinya nanti diam dulu. Ini yang di peraturan pemerintahnya. Ini lebih jelas daripada sebatas undang-undangnya. Itu memang ada aturannya bahwa kehamilan memang tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan.
Tetapi yang jadi catatan itu, yaitu dalam kasus pemerkosaan itu koyet mengganggu secara psikologis dihilangkan. Bahwa dalam undang-undang terbaru itu diperbolehkan semua kasus perkosaan dan pelecehan seksual lainnya itu diperbolehkan untuk diaborsi walaupun tidak mengganggu pada psikologisnya, walaupun tidak ada darurat medis. Itu yang menjadi catatan. Bahwa itu jelas, bahwa tujuannya itu ya tadi, bahwa lebih terkesan melegalkan tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan di khotbah saya. Tadi itu masalah khitan mar'ah itu di Mesir juga begitu. Disodorkan larangan khitan mar'ah. Sekarang di Indonesia NU disodorkan, alhamdulillah menolak orang-orang NU-nya ya. Artinya yang musyawirin dari pesantren-pesantren ini alhamdulillah, cuman gak wong pemerintah saiki gak nunggu NU, gak nunggu MUI nggawe aturan dhewe ya melarang. Alhamdulillah. Jadi ini jelas kalau kamu paham tentang dunia-dunia apa non Islam atau dunia musuh-musuh Islam atau di dunia Zionis, Salibis dan ini memang tujuannya adalah merusak moral, kasratul khobas itu loh, banyaknya anak-anak zina. Nanti kalau anak pang itu diperbanyak biar ada zina dan sebagainya, itu tujuannya supaya nanti gampang dimurtadkan. Agama ini hanya untuk mainan dan seterusnya. Jadi saya kira, menurut saya kalau tadi alat kontrasepsi saja sudah diharapkan, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan. Apalagi yang aborsi. Ini aborsi kan membunuh kan? Membunuh. Biasanya hasil dari perzinahan biasanya, atau tadi katanya perkosaan dan seterusnya. Atau hasil ada perzinahan, kebanyakan entah itu perkosaan. Tapi orang diperkosa zina itu kan hukumnya kan nggak boleh melakukannya ya. Ya milih mati dinimbang zina. Membunuh juga begitu, tapi zina lebih nemen ya. Saya di usul fikih. Walhasil walaupun itu pokoknya ada unsur perzinahan dan ini adalah pembunuhan, walaupun mungkin kalau kita cari takbir itu mungkin membunuh yang belum umur belum ada nafkhiru, mungkin ada yang membolehkan. Itu kan mungkin antara suami istri saja kan. Ini kebanyakan ini kan ya bukan suami istri, ini anak pelajar apa itu, ini sangat berbahaya. Tolong itu jangan, kalau kita sudah berani, alhamdulillah maturnuun diharapkan tadi, maka ini harus lebih diharapkan lagi karena dua itu walidnya adalah zina dan itu membunuh.